Ya, hari ini tanggal 17 ya, malam-malam. Biasa kalau jam 8 kan udah mulai stabil ya. Baik teman-teman, untuk kali ini kita bahas, ada beberapa emiten yang kita bahas karena ada updatean yang baik ya. Terus untuk JSKY, JSKY ya kita harus riset dulu soal JSKY ya. Karena ada sesuatu di situ. RSCH udah saya pelajari, Blast, Golub asli ya. Mungkin setelah ini ya kita akan bahas dulu yang lagi up dulu lagi up lagi. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi adalah media untuk pembelajaran kita ya. Jadi teman-teman bila ada istilahnya yang harus diutarakan, utarakan aja. Silahkan istilahnya di kolom komentar, luapkan gitu kan. Ini seperti biasa bukan ajakan menjual dan membeli, tapi saya membahas tentang bagaimana dalaman dari sebuah emiten, mungkin untuk update-nya apakah sekarang lagi bagaimana gitu. Keputusan menjual dan membeli adalah tanggung jawab teman-teman ya. Baik, yang pertama dengan dengan apa ya? Dengan emiten Goto yang sangat-sangat terus diupdate kalau Goto ya. Karena emang Goto luar biasa, hari ini diangkat ke 52 ya. Cuman emang yang bisa ngejual ada 51, antara 50 sama 51. Tadi sempat direkam juga. Dia sempat ke 50 dan udah ngasih tanda angka 4. Saya bilang di sini ada angka 4 nih, pas keluar angka 4 ya udah saya keluar ya. Ternyata di sini endingnya tidak ada angka 4, ternyata ada angka 3 ya. Ini angka 3 nih ya. Angka 3 di sini masih belum rata ya. Untuk bid dan overnya belum rata. Artinya ini belum mau kemana-mana ya. Nanti kalau udah tahanan 1 juta gitu baru biasanya dia menandakan dia akan dipermainkan ya. Bisa dibangun ke atas ataupun ke bawah, cuman istilah ditransaksikannya lebih baik lah gitu ya. Terus teman-teman, dengan ganjelan 27 juta lot, 19 juta lot, artinya di sini emang benar ya, di saham Goto itu emang harus punya duit banyak gitu. Kalau mau jadi market maker di saham Goto harus punya duit banyak gitu. Retail udah ngikutin aja dah. Bagaimana begeden ini istilahnya memainkan emiten inilah, biarkan mereka yang punya rencana, kita hanya ngikutin aja lah kalau yang suka Goto ya. Dan santai saja di Goto itu, suka saya bilang berkali-kali ya, bahwa di saham inilah istilahnya duit itu diuji ya, seperti itu teman-teman. Baik, langsung aja dari volume bagus ya, dia tinggi banget. Terus sekarang itu yang ngambil adalah bandar lokal ya. Setelah bandar lokal dijualan ya, jualan di 50 gitu kan. Sekarang itu ada pengambilan. Di sini juga sempat ngejual, di sini ada pengambilan, di sini sempat ada pengambilan juga. Ini pengambilan yang luar biasa banyak di sini ya. Kata ini banyak, ini yang ngambil banyak. Nanti kita lihat bakal sabari. Untuk Poren dengan sangat meyakinkan dia keluar ya. Dia keluar sangat gede, 87 miliar ya, 87,3 miliar. Pemasukannya kecil tapi pengeluarannya besar. Yang artinya emang dia mungkin lagi butuh duit kali ya. Tapi mudah-mudahan dengan Poren keluar di harga 51 atau enggak 52 gitu kan. Jadi dia udah punya duit lagi gitu kan. Nah, kemarin waktu ngejual dia beli lagi kan. Nah, cuman ini belum seimbang nih, antara penjualan dan pembeliannya belum seimbang. Lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya gitu kan. Berarti ini belum stabil. Sebenarnya secara apa namanya? Secara pemasukan ini barang apa sih, masuk barang itu belum stabil ya. Jadi masih ada pembuangan terus. Di mana terjadinya dia akan stabil ya ketika pengambilan Poren juga bagus,
bandar lokal juga bagus gitu kan, artinya hijau semua lah mulai di sini nih. Nah ini kan nih, walaupun dia turun ya artinya ditransaksikan dengan baik gitu kan, kan hijau gitu kan. Ini juga sama hijau, ini juga hijau sama di atasnya hijau sama hijau, artinya dia ada tindakan untuk meng-up ataupun mendownkan. Cuman di sini ada transaksinya enaknya gitu kan, saling menguatkan lah gitu ya. Istilah ngehajar kanan sebagian nahan gitu kan, hajar sebagian nahan gitu kan. Nah ketika merah semuanya ya dengan sangat terpaksa ya dia terus downtrend ya, sampai kemarin terakhir itu nih bandar lokal emang jualan terus ya, bandar lokal ya. Ini emang bandar lokal jualan terus si Poren juga jualan. Nah sekarang itu si bandar lokal udah mulai ngambil nih. Nah si Poren keluar. Ini belum kompak nih ya, belum kompak. Jadi kita nunggu kompaknya aja. Siapa lawannya? Inilah lawannya nih ya. Lawannya ini si Smart Money. Smart Money juga sama. Smart Money itu emang udah manajer investasi di sini, orang-orang profesional di sini, terdeteksi sebagai Smart Money. Akhirnya bisa ngelawan hari ini, ngelawan karena di sini kempes ya. Kalau dia kempes berarti dia emang istilahnya lagi melakukan perlawanan, dan yang memenangkan adalah si Poren. Tetap ya yang menang Poren lagi ya. Kita lihat di broker summary untuk hari ini. Kita lihat Poren dulu ya. Poren di sini 2000-an Mei ini. Today. Ya. Poren di sini ada si UI ya, si UI ngambil 1,5, AK nggak terlalu banyak lah, AK juga ini. Yang keluar si JP 13 juta lot, si KZ 4,1 juta lot, si CC Poren 1,8 juta lot. Nah inilah yang membuat istilahnya pengeluarannya lebih banyak gitu kan. Ya mudah-mudahan si KZP, KZ, CC, DP kalau udah punya duit ya mudah-mudahan ngambil lagi. Kalau kita lihat grossnya bagaimana, di grossnya itu yang jual banyaknya semua si YU ya, beli 4,6, menjual 4,9 tuh kan, berarti si YU ini, YU ya pelakunya, YU nih hari ini, YU nih ya, YU Poren. ZP hanya ngejual aja, artinya nahan dia atau enggak ngebanting ya. Coba lihat harganya berapa dia, berarti ngebanting dia di 51. KZ dia cenderung beli juga sama ya, mungkin appraise gitu kan, akhirnya bisa ngejual juga atau ikut nahan juga gitu kan, nahan sebelah kiri bisa jadi gitu. Cuman kalau yang YU ini luar biasa YU ya, jadi dia nahan sembari ngebanting 4,9 ya, artinya dia masih untungnya gede gitu kan, bisa ngejual sampai 4,9 juta lot, 25 miliar lagi gitu kan. CC gimana CC lebih keren lagi, dia berusaha istilah ngambil cuma langsung dibuang 2,3 juta lot. BK mah kecil ya, masih kecil di BK nih. Ini si BK masih kecil nih ya. Ya masih kecil si BK pengambilan. Intinya ini si BK sih belum terlalu agresif ya. Di sini yang agresif ada si EU ya. Di sini si EU ya. Tuh 3 buat. Cuman yang paling gede jual itu si JP sama si KZ. Cuma jadi yang nahan itu tadi itu si EU di sini ya. EU Poren nih. Ya si EU Poren tuh nahan akhirnya bisa ngejual juga di akhirnya. Semenjak kita langsung dijual sama dia. Akhirnya si EU yang paling banyak transaksi soalnya di sini ya. Walaupun yang banyak jualan ada si JP gitu kan. Kita lihat dari domestik, karena yang ambil ada domestik siapa? Loh, si EU kan jualan di di Poren. Ternyata di broker lokalnya dia ngambil. Nah itulah uniknya uniknya Goto seperti itu. Di YU di Poren dia paling besar ngambilnya, paling besar ngejualnya sampai berapa tadi tuh? Sampai 4,9 juta ya. Nih dia tuh transaksinya 4. Jadi yang main itu si YU nih 4,6 juta ya. Cuman di domestik, di lokal jadi bandarnya dia
berusaha ngambil sampai 9,5 juta lot. Ini luar biasa pengambilannya ya. Duitnya itu udah melebihi poren, istilah poren keluar kan 87, ini belinya 97. Artinya ya memang si YU pure, ini emang istilahnya emang dia bandar gitu ya. Si AK tuh, AK juga kalau AK di poren kan nggak terlalu signifikan ya. Ternyata di AK domestik dia ngambil kedua, ketiganya CP, keempatnya MG, YP juga ada. YP ini bukan YP sembarangan gitu. YZ juga ngambil 2 juta lot, gede ya. Kalau ke bawahnya biarin lah, karena dia pengambilannya tidak signifikan. Yang patut kita istilahnya apresiasi ya si YU, AK, CP, sama MG, sama YP, sama YJ, istilahnya berani dia ngambil barang segitu banyaknya gitu kan, menjadikan si Goto ini bisa bertahan di 51. Ya mudah-mudahan besok si YU nahan lagi ya. Walaupun enggak istilah si YU enggak nahan, ya mudah-mudahan si besok poren yang nahan gitu, karena kan poren udah pegang duit nih gitu kan. Poren udah pegang duit, mudah-mudahan besok nahan gitu kan. Nah, tinggal si YU yang jualan bisa jadi seperti itu ya, karena emang untuk 9,5 juta lot kalau di Goto ya, kalau udah tahanannya istilahnya udah normal gitu ya, ngejualnya gampang gitu. Makanya banyak poren yang masuk karena emang jualnya gampang gitu. Punya 1 juta lot gitu loh, ngehajar kan gampang. YU KZ aja tadi ngelemparnya gampang banget kan. 13 juta aja ngelemparnya gampang banget. Bread aja ya, istilahnya ngelempar 4 juta gampang banget tuh ngelemparnya kan. Menjadikan si Goto itu emang disayang tuh seperti itu. Jadi walaupun dia naik 1 tik atau 2 tik gitu ya, karena emang jumlah lotnya jumbo itu kan, duitnya gede, bisa kalian hitung sendirilah. Kalau punya duit istilahnya 32 miliar ya, kali 1 tik aja. Kata 1 tik kalau 50 ke 51 kan 2%. Silahkan kalian hitung. Nah itulah keuntungannya gitu kan. Walaupun 2%, tapi kalau kali miliaran mah ya lumayan juga kan. Makanya di saham Goto itu banyak yang masuk poren, banyak yang masuk seperti itu. Ya, Goto luar biasa. Mudah-mudahan si besok si poren masuk ya, karena sekarang kan keluar. Terus yang kedua ada CPRO. CPRO juga sama tadi diangkat ya. CPRO kita lihat untuk CPRO ya. Nah, udah kelihatan nih ininya apa namanya? Maaf. Untuk sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi ada gangguan sedikit ya. CPRO sekarang kan diangkat ke 51 ya. Nah, ini pengangkat juga nih bagus nih, nyender kiri ya, 50 kiri ya. Artinya ini si bandar atau orang atau istilahnya yang mau ngangkat udah punya duit nih gitu kan, udah punya duit. Nah, jadi dia istilahnya untuk mempersilahkan kepada teman-teman yang mau ngelempar, udah putus asa, udah jenuh, udah tidak percaya, maka udah dipersilahkan ya. Tadi itu transaksi 3,6 miliar ya, 720 ribu lot dimakan ya. Jadi teman-teman kalau udah 50 kiri ini tinggal ambil aja keputusan kalian. Masih percaya dengan emiten ini ya silahkan lanjutkan untuk disimpan. Kalau udah kesal gitu kan, udah marah dengan CPRO tidak pernah diangkat juga, ya silahkan gitu di sini ya, untuk mengeksekusi. Walaupun ya dijual, istilahnya dijual papo atau enggak dijual rugi gitu kan. Cuma kalau untuk CPRO sebenarnya sih santai aja ya. Karena kenapa santai? Harus sabar. CPRO itu harus sabar ya. Lihat di sini tahanannya sampai 55 ya. Jumlah lotnya itu 3 digit ya, kecuali 52 ada 70 ya. Di sininya cuma 2 digit ya, ke sini ke bawahnya. Jadi di sini sangat terlihat jelas
ini belum menandakan mau di up ya. Kalau mau di up biasanya kalau mau 2 digit cuman nanti ada satu, contohnya di 55, contohnya itu yang ketahanan besar di 3 digit. Nah, kesini lurus nih 2 digit tapi dia rata. Dan suka ada yang kembar biasanya, ada mungkin 77 81 gitu kan. Contohnya 70 dapat. Nah, kayak ini 77 70 biasanya suka kembar ya. 77 nih ada 77. Nah, cuman jumlah yang 3 digitnya itu rata nantinya jadi 7. Jadi istilah 2 digit semua gitu. Cuman suka ada bukan kode ya, apa istilahnya? Ya mungkin bagi mereka kode ya. Suka ngasih tanda aja gitu ya bahwa si emet ini mau diangkat berarti rata. Itu biasa suka rata ya. Nah, udah mulai siap-siap tuh biasanya ya. Ini secara bid and offer ya. Kita lihat secara candle isian ya, Banar sekarang lagi istilahnya nahan harga sama ngejual ya. Ini Banar lokal ngejual ya. Istilah ada pengambilan di sini nih, area sini pengambilan, dibuang dikit-dikit, senang sempat ngambil 3 kali 1 2 3 4 sama yang kecil, sekarang dia ngebuang ya. Kenapa ngebuang ya, nahan di sinilah gitu. Kalau enggak siapa yang mau makan gitu, istilah dimakan dulu, tahanan dia dimakan gitu, akhirnya wow ada makan nih, seperti itu ceritanya, mungkin seperti itu ya. Ada makan nih, udah ganjal dulu deh, berani nggak dia gitu kan ya. Kan kalau Banar mau ayo makan sini gitu ya, nggak apa-apa, di 50 G dimakan silahkan gitu kan, saya masih banyak barang. Nah tadi seperti itu. Terus frekuensi analyzer juga ini menunjukkan bagus banget ya, hijau terus gitu, walaupun di sini ada kempes sedikit. Cuman di sini candle yang tingginya ada 3 nih, lumayan gitu kan. Udah saya bahas itu mah ya. Kita tanggalin dulu deh, ini tanggal 17 ya. Tanggal 17. Yang goto belum ditanggalin ya, nanti deh kita tanggalin. Nah, ini dari apa namanya, dari poren dari Banar lokal ngebuang cuma sedikit, baru satu step aja. Setelah dia ngambil banyak nih, cenderung diam, ngambil, turun. Nah, ini sekarang lagi nurunin ya, lagi nahan, mungkin ini volumenya juga banyak, bagus gitu ya, volumenya bagus. Nah, ini kalau dia nurunin segini ya masih banyak duit, masih banyak barang di sini kan. Cuma nurunin istilahnya satu tahanan doang gitu kan. Kita lihat di lukisan di Barakar Summary-nya. Aduh maaf ya, suka tukar-tukar. Kita lihat Banar lokal dulu, siapa yang ngebuang. Udah ya, udah keluar ya per hari ini. Sini ada YP, XL, XC, XA, DR, CC, AT, OK, AZ. Nah, ini teman-teman kita 3 broker ya, YP, XL, XC. Udah banyak yang keluar ya, artinya ini emang benar mungkin dimanfaatkan sama teman-teman kita yang sudah tidak kuat lagi ya. Karena emang saya bilang di saham gocapan harus sabar gitu kan. Ini juga belum tentu bisa ditaikin lagi nih, aja nih cuma ngasih jarum doang ya. Kalau di sini ngasih jarum, cuman Banar lokalnya mungut ya. Kalau di sini ngasih jarum, Banar lokalnya keluar. Nah, itu bedanya ya. Walaupun ada volume seperti ini. Tetapi lihat di sini yang ngambil siapa? Si Becky, MG, BS, sama YB ada CP. Oke lah, yang ini saya tidak tahu nih ya performanya seperti apa. Tapi apabila Becky ketemu MG ya dibarengi dengan YP sama CP, biasanya berdasarkan rumus kebiasaan yang sering saya lihat, mereka suka kong kali kong ya, kong kali kong. Dan juga punya tahanan nih, istilahnya punya tahanan 81.000 hari ini ya, berarti tahanan 1 tik ya. Kalau normal kan 2 digit contohnya itu ya. Nah, dia udah punya tahanan 1 digit nih ya, satu tik gitu ya. Dia kalau tahanan 20 berarti dia udah punya 4 tik gitu ya. Untuk nahan bisa aja seperti itu, atau enggak untuk makan. Nah, mereka tinggal ngitung-ngitung aja dulu nih, dia mau naikin ke harga berapa gitu kan. Hitung, kalau udah pas biasanya dia up. Tapi kalau belum pas ya
otomatis atau enggak belum diizinin juga sama si bandar lokalnya. Tadi sini siapa ya? 16 April sampai 22. 16 April. 16 April. Mudah-mudahan sama juga gitu ya, sampai 22. Nah, di sini itu terdeteksi yang jadi bandar itu si RO, si IP, si EP, si KK, stasi BS ya. Terdeteksi. Oke lah, jadi jangan banyak-banyak lah, 3 broker aja ya. Ini kan cuma 200 nih. Kalau enggak 1 2 3 4 5 lah, 5 broker gitu nih. Si RO, si IP, si EP, si KK sama si BS ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi disinyalir ya ini bukan dari bagian market maker atau emang sudah merencanakan sesuatu ya, akhirnya dia ngambil barangnya gitu, karena mungkin udah kesel saya nih gitu kan. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena broker-broker yang masuk ini ada broker-broker lumayan yang suka nge-up harga gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan masuknya si Becky, si MG ya, ini juga BS juga udah mulai nambah lagi kali ya. Ada CP, nah si EP juga kan tadi termasuk juga gitu kan. Mudah-mudahan si terutama ada YB ya. YB juga lumayan nih, bagus nih. YB itu sama YJ, cuman si YJ-nya kagak kelihatan di sini ya. Si YJ-nya nggak ada nih. Nah, kita lihat Foren kan, Foren tidak melakukan apa-apa ya. Udah Foren diem, hari ini diem dia Foren. Ini juga lulus nih. Artinya Foren udah tidak melakukan apa-apa lagi nih. Udah tinggal nunggu aja Foren mah. Mau diapain ya maintenance ya tunggu aja gitu kan. Nah, ini berarti yang memerankan penting adalah bandar lokal. Jadi untuk sementara ini bandar lokal ngebuang, yang ngambil si Becky, MG sama BCBS. Ya mungkin mereka juga udah istilahnya udah mau ngizinin ya, tinggal nanti saya bilang nanti lihat di sininya ya, apa namanya di bid and offer-nya. Ini sangat jelas sampai 55 itu ditahan gitu ya, ditahan. Kalau sudah waktunya mereka akan memberikan jalan dengan cara ya dikasih mungkin 2 digit gitu kan. Nanti kalau udah habis 1 digit, 1,5 digit cabut, pindahin, cabut, pindahin. Dan emang di sini emang kenapa harus banyak barang juga, mereka juga contohnya ngambil di 50-51 yang mereka ngambil ini. Atau enggak 50 lah, oke lah gitu, ngambil di 50, ngajar 50, makan yang 50 gitu kan. Mereka harus ngitung nih, yang saya bilang itu, mereka nggak asal beli gitu, mereka ada punya 81, kalau memarkup harga sampai 55 itu average-nya dia nanti berapa gitu kan. Ini juga kan nggak mungkin punya duit 408 miliar, juta ya, 408 juta, 350 juta hanya untuk koleksi aja barang gitu. Mana ada gitu kan orang-orang istilahnya yang mau koleksi, apalagi retail gitu, retail punya duit 400 juta dibeliin saham gocapan, ada nggak gitu kan nggak ada kan. Makanya kalau yang beli saham gocapan itu kalau yang besar ya otomatis bukan retail gitu kan. Retail mah nanti belinya biasanya udah yang mau ke 52 53 baru tuh biasa pada beli gitu kan. Kalau sekarang mah ya mumpung bisa keluar ya keluar aja gitu kan. Tapi yang masih pegang sih kalau udah masuk seperti ini mudah-mudahan seperti angkat lah ya. Karena udah lama juga nih, preferensi Anda juga udah ada. Artinya lawannya juga sudah ada gitu kan. Ini juga si Becky, si MG, si BS juga udah ada. Walaupun dia bukan dari bagian dari bandar lokal, cuman dengan lihat brokernya ini ya optimis gitu, sebenarnya optimis aja gitu kan. Kalau ini sih belum bisa, kecuali kalau emang si market makernya mau ngelepas ikatannya ya sampai 55 nih. Kalau ikatannya dilepas ke contohnya tahanan 18 ribuan aja, enggak sampai 20 30 gitu, bisa cepet nih ke angka 55 bisa cepet ya. Ini gue tahan sampai 55 kok tuh, 130 di sini 55 nih. Ini ada candle merah ya, candle merah ini yang sangat jelas di sini ya. Tahap pertama itu ke sini. Kenapa? Alasannya ini 55. Kebetulan juga di sini tuh candle merah. Kebetulan ya, bisa aja kebetulan gitu kan. Ya, sebenarnya teman-teman ya untuk CPRO mudah-mudahan broker-broker udah masuk nih gitu kan. Jadi bisa jadi si
market maker juga ketika udah oh ini si ini yang ngangkat nih, udahlah udah banyak duit ini gitu kan. Baik, ada PNBS juga nih, PNBS. PNBS, nah udah diangkat 3 hari nih. Nah kalau PNBS di sini jelas ya, hari ini dia si bandar lokal ngambil ya bandar lokal setelah kemarin buangan nih. Kemarin ngambil tanggal 11, sekarang ngambil lagi tanggal 17 ya pembuangannya. Dia udah lumayan, pembuangan udah gede semenjak di sini ya gede. Cuman dari sini sih pengambilannya masih gede lah. Ya ngambil gede tuh, ngambilnya tinggi banget, terus dilempar. Dia nggak sekarang ngambil lagi ya, diangkat ke 51. Frekuensi analyzer juga menunjukkan bagus ini ya. Cuman ini belum pekat ya. Harusnya kalau yang bagus itu dia dari kecil besar. Ini kan besar kecil gitu, ngambil kecil. Di sini juga udah mulai hilang tuh, artinya udah mulai jualan juga sama gitu kan. Andaikan seperti ini nomor di sini nih 1 2 3 terus tinggi, nah itu pertanda bagus biasanya. Ini masih jarang-jarang aja nih pengambilannya, jarang, tidak rapat, tidak tinggi ini ya, jarang-jarang, hanya satu orang di tanggal 24 orang yang tinggi. Artinya ini belum sepenuhnya kompak untuk ngambil barangnya gitu. Cuman ada cumannya nih, tidak semua frekuensi analyzer ini juga mendeteksi akan naik. Kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba up aja gitu. Kenapa? Mungkin ya barang di retail udah habis, udah tipis lah, bukan udah habis ya. Jadi kalaupun ngebom gitu kan, istilahnya ngehajar, walaupun ngehajar dia ya masih ada duit saya, masih banyak gitu kan. Seperti itu. Tenang aja sebenarnya ini di secara bid dan offer ya. Lihat nih, tahanan 3 digit ya. Di 53 artinya dia udah mulai bisa, silahkan gitu, udah welcome nih sampai 53, cuman tidak berani dia ngabisin untuk 51-nya ya. Ternyata kekurangan, masih kekurangan barang. Ditahan ke 53, ada 55, 56, 57 ya. Nah, kesini 2 digit ya, sama 1 digit. Ini belum rata nih, yang nahannya belum rata, artinya ini tadi itu belum bisa bangkit karena emang ini tahanannya tidak rata. Jadi belum ada konsolidasi kali. Belum ada pertemuan kali. Ayo, mau ngangkat kapan gitu kan. Nah, ini tapi saya tahan dulu deh gitu kan. Mungkin belum selesai lah, belum selesai kali, pengambilan barangnya belum selesai, tugasnya juga belum selesai, biar dipercepat. Kemarin kan dia ngambil dikit-dikit mungkin ya. Nah sekarang transaksi juga 436 juta, lumayan, dan dia menyisakan untuk buangan teman-teman ada di 30.000 lot ya. Artinya ini emang si bandar udah nyiapin dana nih buat hari ini, itu sisanya segini. Dia ngambil 87, tidak sampai 3 digit kan ngambilnya nih, cuma 87.000 kan. Artinya ini belum siap untuk di up karena barangnya baru sedikit. Kita lihat di broker summary. Broker summary-nya hilang. Kenapa hilang? Oh, koneksi belum stabil. Tunggu sebentar ya, kita stabilkan dulu. Ya, sekarang dilanjut lagi. Jadi sekarang itu yang ngambil, kita lihat di sini ada YP, ada DH, ada XL ya. Teman-teman kita ngambil ada YJ cuma ngambil sedikit, kakak juga ngambil sedikit. Poren malah keluar ya. Poren malah keluar ke 2 perak. Cuma 10.000. Poren ini kagak ada. Nggak ada dokunya Poren di PNBS nih. Gak mau naikin nih. Juga ngambil cuma sedikit kok. Cuma 68 juta. Jadi di sini terdeteksi yang menjadi bandar lokalnya mungkin di antara YP, DH, XL belum pernah lihat saya ya XL untuk lokalnya yang performanya luar biasa. Cuman sekarang SL di sebagian
emiten udah menjelma sebagai foreign ya. Belum keseluruhan lah, hanya beberapa emiten doang. Mungkin lagi coba-coba ya. YJ sayang banget nih ngambilnya cuma sedikit YJ ya. Di sini ya YP. Kalau YP kemungkinan ada dua. Kalau YP kan ada YP yang memang dia sebagai underwater, kadang-kadang suka menjadi underwater kan YP kan. Kalau XL kan belum pernah lihat saya ya. Kalau kalian pernah lihat ya silahkan. Cuman kalau YP sering jadi underwater juga. Yang mudah-mudahan sih ini masuk yang biasa dia sebagai underwater. DH juga sama, walaupun lokal ya DH luar biasa performanya. Biasanya sama SH gitu kan biasanya. Ada YJ udah mulai masuk. Yang mudah-mudahan si YJ ini terus akumulasi ya. Jadi terdeteksi sekarang adalah si YP ya. Mudah-mudahan dengan adanya si YP ini si emiten PNBS ini di up lah, jangan dijarumin mulu ya. Ini jarumin mulu seperti ini ya istilahnya membuat retail ketar-ketir gitu kan. Ini terbukti udah pada ngebuang semua, cuma Becky nih sama MG udah keluar, walaupun sedikit ya udah keluar. Ya mudah-mudahan sih dengan diangkatnya ini mungkin teman-teman yang mau cut loss ya bisa lah gitu cut loss, yang udah nggak sabaran, terus yang nggak istilahnya udah nggak suka dengan emiten ini ya mungkin waktunya sekarang udah dikasih 3 hari ini ya. 3 hari ini dia istilahnya memberikan peluang buat teman-teman yang cut loss. Si bandar lokal juga ini kemarin ngebuang ya. Kita lihat siapa kemarin biar kita ketahuan, tanggal 15 16 aja deh. 15 16 ada GR, DR, EP, DH, si DH, berarti si DH nih ya, terdeteksi si DH nih yang apa namanya yang menjadi salah satu mungkin ya, salah satu bandar lokalnya itu si DH ya. Jadi sekalian si DH ngebuang hari kemarin nih. Di sini kan kecil, yang ngebuangnya kecil banget. Yang mudah-mudahan si DH juga bagus lah ya. Cuman sayang saya mungkin ini lawannya belum ada aja sebenarnya sini. Kalau lawannya udah ada mah ya sebenarnya mah ini juga kan frekuensi analisa juga nggak pekat gitu ya, nggak pekat banget ya. Yang suka tadi saya ceritakan, kalau pekat aja ini mungkin Anda cepat diangkatnya cepat kan, smart money-nya udah masuk. Kalau udah smart money udah masuk, artinya emang dia kan kalau nempel di mana aja gitu ya, di broker mana aja. Jadi si smart money ini bisa memainkan perannya ya, beradu lah, berperang dengan broker bandar lokal ataupun foreign. Sini kan foreign nggak masuk, emang di sini yang nguasain mungkin ini lokal gitu kan, lokal ya. Udah akumulasi udah jauh banget, dari jauh-jauh hari emang udah akumulasi ya. Si lokal juga mungkin ini belum cukup, mungkin diangkat sengaja biar mungkin tidak kena FCA, mungkin seperti itu ya. Cuma transaksi ini 0,3 miliar lumayan sih ya, udah 300 jutaan ya. Cuman ini emang pengambilannya kecil, cuma 66, sedangkan tahanan kan lumayan tahanannya ini ya. Tahanannya kan ini minimal ada yang 3 digit nih gitu kan. Mungkin ini belum cukup barang, jadi istilahnya mau dihabisin juga di harga 50 tadinya istilahnya masih kurang juga. Akhirnya dia udahlah saya nerima aja gitu kan, nerima aja dulu lah siapa yang mau katos gitu kan. Coba kalau dihajar kan yang nahan yang begitu banyak kan bukan retail, yang nahan banyak itu ya retail market maker juga yang istilah yang pasang setiap pagi itu kan market maker, bukan retail. Retail mah setelah market maker pasang gitu kan. Ya, seperti teman-teman, mudah-mudahan si bandar lokalnya udah cukup barang, artinya untuk memang harga ya mungkin lebih enak lah gitu ya. Baik, terus ada Atla ya. Atla ini saham gocap semua nih. Seru ya kalau kalau emang saham gocap ada volatil gitu ya, seru juga nih. Jadi Atla ini tadi terdeteksi ada 2,2 miliar transaksi, gede juga nih, 442.000 lot, artinya setengah dari harga gocap ya udah diambil ya, cuman belum sampai 1 juta lot gitu kan. Ini kan dia jelatannya sekitar 20 juta lot gitu kan yang beredar di masyarakatnya ya Atla itu. Sedangkan ini juga
nanti deh kita lihat dulu ini. Maaf ya. Ya, kalian semoga sehat terus ya. Ini lagi pancaroba nih. Ya, seperti biasa ini lihat nih tahanan 3 digit sampai 54 kesininya, yang terakhir cuma 59 di harga 59 ya, 3 digit. Sini masih jomplang, yang artinya ini belum siap untuk di up ya. Ya mudah-mudahan sih besok ya tahanannya rapi gitu kan, karena udah ada yang ngambil sekitar 2,2 miliar. Kita lihat siapa nanti. Nah, ini juga si Poren juga udah masuk lagi nih, udah masuk 5 juta. Mungkin ya nitip sendal kali. Terus dari frekuensi Unledger belum keluar nih ya, frekuensi juga belum keluar. Jadi lawannya mungkin baru kelihatan Poren aja ya, Poren sama ini nih. Emang sih yang ini yang ngangkat seperti ini kan ini Poren sama bandar lokal. Nah ini lawannya ini baru nggak yang ngambil, cuman Poren aja ya. Kita lihat sekarang ya, kita lihat untuk hari ini siapa. 5 juta ya, 1000 CNI ya, Poren itu dari CNI. Domestiknya yang paling banyak domestik ya. Ternyata bandar lokalnya ngebuang ya. Beberapa hari ngebuang nih. Dari 11 Juli ya. 11 Juli. 11 Juli yang ngebuang PG, ID, EP, KK ya. SH cenderung ngambil ya 17 ya. 17.000. Kalau hari ini aja kita lihat SU si SH malah ngeluarin lagi barang ya, ngambil si LS Lotus HD, tapi ini si HD udah ada sih ya, si HD ini pengambilannya belum signifikan ya, pengambilan barangnya walaupun dia gede cuman belum signifikan aja, minimal 1 miliar lah gitu ngambilnya ya. Ini kan dari 20 juta lot ini. Nah kita akan hitung dari tanggal 16 April 12 juta, artinya masih ada 8 juta lot lagi yang belum tersalurkan. Ini barangnya yang megang XL, CC, AZ, ZP. Yang paling mana si AZ sama si CC. Kalau kita lihat Poren sedikit ini Poren sedikit yang pegangnya cuma si AK doang ya. Si AK doang yang pegang ini. Kita akan lihat dari sini nih, siapa ya Poren ya, 3 Juli deh. Ini siapa? Saya juga penasaran nih si Atla kenapa nggak diangkat lagi nih. Cuma kalau si akan ngangkat kan bagus nih. 3 Juli sampai berapa ini? 5 Juli. Kita lihat untuk Poren. Tuh si CC sama si AK sama si HP. Jadi anggap aja si CC lah gitu yang apa namanya? Yang akumulasi di sini si CC gitu kan. Ini CC berarti belum masuk ini. Jadi ya mau ganti brokernya cuma ngambil 5 juta. Si NI itu juga. Apa udah selesai ya kali ya? Coba di sini lihat di tanggal 3 Juli sampai sekarang deh. Kita pengen lihat si CC masih ada enggak? Ya si CC udah habis bro. CC udah habis nih. Misalnya si AI kagak berkutik. Kemarin yang ngambil si AI ya waktu di sini ya. Waktu kita bahas si AI di sini tanggal 12 nih. Coba tanggal 12 si AI bukan. Kalau nggak si AI deh yang ngambil. Waktu saya bahas itu ya. Oh bukan si AI ngambil, cuma CC ngambil, cuman dia langsung keluar ya 12 ya. 12 keluar. Besoknya keluar si CC ya. Tanggal 15-nya hari Senin kita nggak cek ya. Tanggal 14 ya. Oh CC keluar. Jadi CC ngambil ternyata besoknya dia keluar. Dari saya bilang sangat mudah kan, dia diangkat ke 51 kan langsung keluar kan. Jadi ini teman-teman, kalau nggak ada spek frekuensi alas seperti ini, walaupun istilah pengambilan sekarang besar, tetap harus ada konfirmasi dari bandar lokal yang ngambil sama Poren ini ya. Kalau ini udah ngambil lagi nih, Poren sudah mulai
ngambil juga. Nah, ini juga udah, ini contohnya ini diangkat ke 51 gitu, diam. Nah, nanti kita lihat nih siapa gitu pencetusnya nih, tanggal 1 Juli coba lihat. Pencetusnya siapa? Cece tuh. Orang itu Cece pencetusnya ya. Cece ini. Jadi ini harap sabar aja. Kalau Cece belum masuk, Cece Poren ya. Kalau Cece Poren belum masuk, harap bersabar aja karena kemarin waktu si Cece masuk di sini ternyata dia ada sisa barang, akhirnya dia didistribusikan gitu kan. Targetnya masih sama lah ke harga 110 ya. Ini belum tercapai nih, belum nutup, baru nutup sama shadow doang ya. Dia juga belum ketutup nih, udah ngasih tanda sebenarnya, nggak ngasih tanda di 92 nih ya. Tinggal sabarnya teman-teman ya, mudah-mudahan si Buana Lokal juga udah ngambil lagi nih sama si Porennya. Poren tapi ini bukan CC ya, NI. Apakah NI ya yang akan menjalankan tugas selanjutnya? Bisa aja ya. Coba pengambilannya atau jangan sampai 1000 doang ya. Tahanannya aja tuh ratusan gitu kan, puluhan, terus sama ngambil cuma 1000. Lagi penjajakan ya bisa jadilah ya. Bisa jadi lagi penjajakan kali. Lagi dikumpulin dulu di portonya. Oh ini belum di apa namanya, mungkin belum diurus nih ya, urus dulu gitu kan, urus yang lain dulu dah gitu kan ya teman-teman. Mudah-mudahan si Atla ini nunggu masuk CC ya, nunggu masuk CC, mudah-mudahan besok masuk langsung di up boleh gitu kan, pingin seperti itu kan. Tapi yang paling apa namanya, yang paling saya pinginin itu ini frekuensi analyzer ini masuk lagi ya. Belum masuk banget, belum masuk sama sekali ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan 4 emiten ini teman-teman bisa terupdatekan untuk situasi dan kondisinya. Terus yang lainnya mohon maaf banget ya belum saya bahas, mungkin nanti habis ini ya kita bahas ya satu-satu ya. Untuk apa namanya, untuk RSCA gitu udah lama nih nggak saya up ke atas ya. Atla juga, kamu udah ya. Bless sama Golep mungkin ya. Yang belum, terus apa lagi? Asli ya. Tolong minta asli. Khusus untuk JSKY ya, JSKY. Nanti saya coba lihat dulu JSKY. Sembari santai aja lah. JSKY. JSKY itu kan kalau nggak salah tuh. JSKY itu harus karena dia suspend ya. Karena suspend nih. Harus dibongkar dari emitennya, dari mulai laporan keuangan, terus dari IDX apa alasannya gitu, apakah bisa keluar atau tidak. Kita harus nunggu berita, ini harus panjang itunya apa namanya, kronologisnya harus panjang ya. Mohon maaf aja kalau belum cepet ya, kalau mohon maaf aja belum cepet gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa secepatnya teman-teman ya yang punya saham JSKY. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga kalian terus diberikan kesehatan, jaga kondisi badan untuk hari ini karena hari ini lagi musim pancaroba. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan terus sama keluarga kalian. Salam saya buat keluarga kalian di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Oke, ciao ya.